Natal adalah peristiwa yang memiliki kekayaan makna. Tersimpan harta karun yang indah di hari Natal. Sebab itu, kita perlu menggali kembali harta karun itu sebagaimana yang dicatat dalam Alkitab sehingga kita dapat mengerti, menghayati, dan menghidupi kembali makna Natal pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Ribuan tahun yang lalu, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria dan Yusuf, ia memberitahukan kepada mereka bahwa anak yang dikandung oleh Maria berasal dari Roh Kudus dan harus diberi nama Yesus, karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi, kado kasih terindah di hari Natal adalah lahirnya Sang Juru Selamat sejati di dunia ini. Bahkan dia akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kita patut bersyukur bahwa hari Natal ditetapkan pada tanggal 25 Desember karena dekat dengan akhir dan pergantian tahun yang baru. Hal itu dapat membuat kita merenungkan hidup yang telah kita jalani dari awal hingga akhir tahun. Bahkan juga menantang kita untuk berani memberikan kado terindah di hari Natal kepada Yesus. Sungguhkah Yesus menjadi pribadi yang hidup di ruang hati kita setiap hari? Apakah Yesus benar-benar menjadi satu-satunya Juru Selamat yang hidup di hati dan kehidupan kita? Berapa banyak janji perubahan hidup yang kita ikrarkan, namun belum kita tepati, bahkan kita langgar. Menerima Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat berarti menjadikannya sebagai pribadi yang bertahta di hati dan kehidupan kita. Dia menjadi junjungan hidup yang berjalan di depan kita, dan kita mengikutinya dari belakang. Mengikuti apa? Mengikuti teladan kasih-Nya dalam melayani dan mengasihi sesama, mendengarkan dan menaati apa yang diajarkannya, berjuang untuk semakin serupa dengannya dalam karakter, sifat, dan perilaku sehari-hari. Sesungguhnya, Natal menjadi alarm yang mengingatkan sejauh mana kita mengasihi Allah dan mempersembahkan hidup kita kepadanya. Sejauh mana kita menghargai kasih pengorbanan Kristus. Yesus tidak menyerukan, "Aku mengasihimu" melalui suara dari surga. Ia merendahkan diri. Ia datang dengan mengambil rupa sebagai manusia untuk menyatakan betapa ia sangat mengasihi kita. Puncak pernyataan kasih Kristus terbukti melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui salib yang hina, ia menanggung murka Allah. Bahkan, ia membuktikan kemurahan hati dan kasih Allah kepada manusia berdosa. Karena itu, Natal menjadi alarm yang terus mengingatkan kita tentang keajaiban kasih Allah. Mulai dari palungan menuju palang yang hina, biarlah hati kita menjadi telinga yang mendengar alarm Natal. Alarm yang mengingatkan siapakah kita sebagai manusia. Alarm yang menyelidiki ruang hati kita. Masih adakah Yesus sebagai Raja di ruang hati kita? Natal akan berlalu, tahun baru pun akan dilewati. Namun, alarm dari palungan hingga palang terus berbunyi di ruang hati kita. Mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan dengan menyediakan ruang hati kita diisi oleh kasih karunia Allah, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah, melayani Tuhan dengan semangat kasih Kristus, membuka diri untuk mengalami pertobatan setiap hari sehingga semakin serupa dengan Kristus, bahkan menghidupi kasih Kristus dengan menjadi pelaku kasih yang sejati bagi sesama.